Demokrat dinilai sedang mainkan politik segala arah, buka peluang ke semua koalisi. Menjalin kerjasama politik di 2024 ini yang kemudian menebalkan keyakinan publik, Mas Yasir, bahwa kita itu adalah politik serba kemungkinan. Dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa PDIP dan Demokrat ini akan bekerja sama di 2024 karena kedua partai ini dianggap minyak dan air yang sulit akan bertemu. Karena disharmonisasi hubungan politik antara Demokrat dan PDIP ini kan berlangsung kurang lebih sekitar 20 tahun sejak pemilu 2024 yang lalu ya. Ketika SBY saat itu maju sebagai calon presiden, Mbak Mega pun juga maju sebagai presiden. Yang dilakukan PDIP dan Demokrat pada saat ini ya, di dalam konteks itu ya, penjajakan untuk mencari peluang gitu ya, apakah akan ada kesepakatan yang bisa tercapai dan apakah duet antara Ganjar dengan AHY memang mampu meningkatkan elektabilitas keduanya. Ini kan kelihatan sekali bahwa diskusi yang dibahas betul-betul hanya bicara tentang figur gitu ya. Bukan lagi bicara tentang apakah misalnya ada kesamaan visi, ada kesamaan program gitu ya yang mau dilakukan. Jadi kita bisa melihat sebenarnya tadi juga statement dari pengurus Partai Demokrat ya, kelihatan gitu ya bahwa ini betul-betul murni soal peluang untuk menjajaki pasangan masing-masing gitu ya. Partai Demokrat dinilai tengah membuka pintu kerjasama ke semua partai politik jelang pemilu presiden Pilpres 2024. Meski telah bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut dianggap tetap berpeluang berkoalisi dengan partai lainnya. Salah satu buktinya Demokrat mesra dengan PDI Perjuangan beberapa waktu belakangan. Saya rasa AHY dan Demokrat sedang memainkan politik di semua arah agar peluang politiknya terbuka ke semua koalisi, kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaidi kepada Kompas.com Minggu 16 Juli 2023. Ari menilai Demokrat masih terus berupaya mewujudkan keinginan mereka mengajukan AHY sebagai calon wakil presiden. Oleh karenanya koalisi manapun yang membuka kesempatan buat AHY jadi calon RI2 diyakini membuat Demokrat merapat. Belum adanya bakal capres yang mendefinitifkan bakal cawapres membuat semua aktor politik yang berpeluang menjadi bakal cawapres memaksimalkan segala upaya termasuk apa yang dilakukan AHY, ujar Ari. Namun demikian menurut Ari, ketimbang koalisi lainnya, AHY memang tampak ngotot menjadi bakal cawapres pendamping bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Upaya itu salah satunya dibuktikan dengan kritik tajam AHY ke pemerintahan Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Lewat kritikannya, AHY dinilai tengah memperbesar frekuensi serangan terhadap rezim Jokowi yang merepresentasikan kekuatan dua pilar kubu capres calon rival Anies, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Frekuensi AHY tentu harus identik dengan frekuensi Anies yang memang antipati dengan pola kebijakan yang ditempuh Jokowi, ujar dosen Universitas Indonesia itu. Upaya pendekatan terhadap Anies juga terus dilakukan AHY, misalnya menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu di tanah air sepulang ibadah haji beberapa waktu lalu. Contoh lainnya memasang spanduk hingga baliho di sudut-sudut jalan yang memperlihatkan duet kepemimpinan Anies AHY. Meski hal itu belum direstui Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai sesama anggota Koalisi Perubahan. AHY sadar kesempatannya tidak semakin banyak, dia harus atraktif menarik atensi Anies dan Nasdem serta PKS. Karena memang harapan terbesarnya dan yang maksimal terakhir adalah posisi calon RI2, tutur Ari. Sebelumnya kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dilontarkan AHY lewat pidato politiknya yang ditayangkan Jumat 12 Juli 2023. Sentilan AHY ke Jokowi itu dilontarkan tak lama setelah dirinya memperlihatkan kemesraan dengan partai penguasa PDI Perjuangan. AHY banyak bicara soal ekonomi negara yang menurutnya terus mengalami penurunan. Dia juga menyinggung tentang utang pemerintah yang terus meroket. Meskipun ada capaian tetapi harus kita akui secara jujur 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandegan dan bahkan kemunduran serius, kata AHY. Pertumbuhan ekonomi menurun jauh di bawah yang dijanjikan 7% hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi COVID-19, tuturnya. Dalam pidatonya AHY turut menyoroti isu hukum dan demokrasi, termasuk dia menyentil Jokowi yang sempat terang-terangan cawe-cawe dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Demokrat mencermati penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dinilai sering tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan. Tutur putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.